Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Sajaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis aliran fluida pada pneumatik conveyor dryer menggunakan computational fluid dynamic atau bisa disingkat CFD. Jadi untuk analisis kinerja perdagangan beras disebut bahwa hampir semua provinsi di Indonesia menanam padi setiap tahunnya tanpa mengenal musim, terutama bagi lahan pertanian yang memiliki irigasi yang cukup. Misbah Najib akan menjelaskan tipe pengering dan pneumatic conveyor dryer. Tipe pengering ada dua, yaitu tradisional dan modern. Tradisional adalah mengandalkan sinar matahari lebih lambat dan tergantung cuaca. Dan modern adalah menggunakan mesin lebih efisien dan waktu pengeringan lebih singkat. Pneumatic conveyor dryer, alat untuk mengeringkan padi menggunakan aliran udara bertekanan. Tujuannya adalah menggabungkan perpindahan massa dan panas untuk efisiensi tinggi. Pneumatic conveyor dryer merupakan teknologi penting yang berfungsi sebagai pengangkut padatan curah, bubuk, dan material granular yang digunakan dalam berbagai sektor industri. Sistem ini menggunakan udara atau gas sebagai media pengangkut, sedangkan material diangkat menggunakan pipa melalui kombinasi tekanan dan aliran udara. Proses pengering menggunakan media pneumatic conveyor memuat 3 metode, yakni perpindahan panas, perpindahan massa, dan perpindahan material pneumatik. Pneumatic conveyor dryer telah banyak digunakan dalam proses industri karena dianggap efisien dalam proses pemanasan dan perpindahan massa suatu produk. Pneumatic conveyor dryer juga dikenal sebagai flash dryer. Pemberian nama ini didasarkan pada proses pengeringnya yang tergolong cepat dalam mengurangi kelembapan partikel melalui aliran gas panas. Jenis peralatan pengeringan yang bersifat kompaktif dan kontinu, pneumatic conveyor memiliki konstruksi yang sederhana dan modal yang relatif rendah. Pengeringan pengangkutan pneumatik PCD merupakan proses yang digunakan secara luas dalam industri dan merupakan kombinasi antara perpindahan panas dan massa serta teknologi penanganannya pneumatik. Dalam pelaksanaannya, model pneumatic conveyor dryer didasarkan pada beberapa hal sebagaimana disajikan di bawah ini. 1. Sifat gas yang dimiliki bersifat ideal. Kondisi aliran stabil. Fase gas berfungsi sebagai campuran uap air dan udara. Pengabaian pengaruh gravitasi pada fase gas. Perilaku fase terdispersi mirip dengan fase kontinu. Partikel terdiri dari metrik pada berpori. Tahapan pengeringan berbeda. Kepadatan spesifik liquid dan solid konstan. Pengaruh gradien tekanan pada partikel padat, pengabaian gaya listrik dan tegangan permukaan, bentuk atau kondisi dinding tanpa slip dan tanpa penetrasi, bentuk aliran vertikal dan simetris aksial, flux panas kondusif diabaikan, transfer panas antara dinding pipa dan fase gas, transfer massa, momentum, dan panas terbagi menjadi 2 fase. Terdapat beberapa metode pengangkutan material menggunakan pneumatic conveyor. Secara umum, metode tersebut terbagi dalam 3 kategori utama: fase encer, dilute fase, fase padat, dense fase, dan pengangkutan udara air conveying. Fase encer, dilute fase, sebuah metode pengangkutan bahan menggunakan udara dalam keadaan melayang suspended. Biasanya digunakan untuk serbuk halus biji-bijian dan granular yang tidak terlalu berat dan tidak mudah rusak. B. Fase padat, dense fase, menggunakan aliran udara yang terputus-putus untuk mendorong banyaknya material yang dipindahkan dari satu area ke area lain. C. Pengangkutan udara air conveying, sebuah metode yang menggunakan aliran udara untuk mengalihkan material dari satu lokasi ke lainnya dalam sistem pengeringan. Metode transportasi material dalam industri sangat beragam, dan 2 sistem yang sering digunakan adalah pneumatic conveying dan air slide conveyor. Masing-masing sistem memiliki karakteristik yang keuntungan dan kelebihan dari kedua metode ini. Seperti pada pneumatic conveying meliputi transportasi fleksibel, memiliki pengaturan aliran yang mudah, minim
kontaminasi serta hemat ruang operasional, minim kerusakan dan mudah dalam instalasi dan penginstalan pneumatik conveyor, menawarkan dalam hal kecepatan, keamanan superior, dan otomatisasi, serta memiliki model 1D yang dapat meningkatkan efisiensi pengeringan. Interaksi gaya elektrostatik dan aliran sekunder dapat berdampak buruk pada konsentrasi dan dinamika partikel, sehingga berpotensi menyebabkan transportasi yang tidak merata, variabilitas dalam perilaku partikel, karena gaya-gaya ini dapat mengakibatkan aliran yang tidak konsisten dan peningkatan risiko penyumbatan. Salah satu kerugian penggunaan pneumatik conveyor termasuk sistem perpipaan yang tidak seimbang yang menyebabkan aliran media tidak tepat, pemisahan aliran pada diffuser yang menyebabkan peningkatan kebisingan, dan masalah operasional karena bentuk saluran yang tidak sesuai yang dapat sulit diperbaiki pasca konstruksi. Kerugian dari conveyor pneumatik meliputi peningkatan resistansi terhadap pergerakan material dengan tekanan yang lebih tinggi, kebutuhan udara terkompresi yang besar untuk pengoperasian pergantian komponen yang aus secara sering, dan biaya tenaga kerja dan penyusutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem alternatif seperti pompa ruang pneumatik. Kerugian utama conveyor pneumatik meliputi degradasi partikel, konsumsi daya tinggi, dan potensi kehausan erosi pada lingkungan. Faktor-faktor ini dapat berdampak negatif pada efisiensi dan keawetan sistem conveyor dalam industri prosesan, konsumsi daya tinggi, dan potensi penyumbatan jalur karena struktur yang padat sebagai tantangan signifikan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai CFD dan perannya. Di sini ada 3, yaitu definisi, metode numerik yang digunakan untuk memecahkan persamaan yang menggambarkan aliran fluida. Yang kedua yaitu referensi dalam pengeringan, memodalkan aliran fluida untuk menganalisis distribusi panas dan kelembaban. Yang ketiga, referensi dalam pengeringan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengeringan. Ada metode penelitian. Yang pertama ada metode CFD, yang kedua sumber data studi pustaka, yang ketiga yaitu proses simulasi yang terdiri dari prosesor dan prosesor ya. Dari hasil penelitian, menggunakan conveyor pneumatik biasanya juga digunakan sebagai pengganti elevator ember dalam proses pengeringan gabah. Kemungkinan aliran udara panas yang lebih efisiensi dengan udara panas yang keluar dari inlet. Udara tersebut masuk ke dalam ruangan pengeringan dan mengisi ruang dengan lebih optimal. Saya akan melanjutkan dari yang tadi. Kipas fan adalah dengan fungsi mengalirkan udara panas dalam sistem pemanasan heater yang ditunjukkan oleh huruf B, yaitu pemanasan yang berfungsi sebagai peningkat laju pengeringan bahan dan mengurangi kelembapan. Kemudian dilanjutkan dengan material feeder, yaitu material feeder yang didefinisikan sebagai alat yang berfungsi untuk memasukkan bahan kering dalam aliran udara. Selanjutnya ada dilanjutkan dengan dry duct yang menunjukkan saluran yang membawa udara panas dan dikeringkan dari aliran udara panas. Setelah proses pengeringan, penelitian ini juga menyebutkan penggunaan pneumatic conveyor. Next, hasil penelitian ada 4: pengurangan energi, proses sirkulasi, peningkatan efisiensi, kelembapan, validitas prediksi. Next, dan ada juga investasi awal tinggi, resiko pengeringan tidak merata, kerusakan pada biji, memerlukan pemeliharaan berkala. Next bang, next
Kesimpulan, analisis aliran fluida pada pengering pneumatik menggunakan CFD telah meningkatkan pemahaman mengenai dinamika fluida dalam sistem dan memungkinkan pengidentifikasian pola aliran yang optimal. Meskipun menunjukkan hasil yang positif, terdapat keterbatasan seperti sensitivitas model terhadap kondisi batas dan kebutuhan input kualitas tinggi.